Shalom, salam sehat. Saya John Laik Tampu Bolon. Senang sekali membawakan firman Tuhan buat saya dan buat kita semua. Dan yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan satu pelajaran yang berjudul Pertobatan dan Pengakuan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu dan sahabat-sahabat kami dimanapun berada yang menonton YouTube ini, kuasai kami, bukakan hati pikiran kami untuk menerima firman Tuhan ini. Kami hidupkan dalam perjalanan kehidupan kami, pribadi, keluarga, atau dimanapun. Tolong kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul Pertobatan dan Pengakuan. Kadang-kadang sebagian orang berusaha untuk memaafkan dosa. Seharusnya tidak demikian. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka membuat pilihan. Kita adalah makhluk ciptaan yang mempunyai kuasa memilih. Kita boleh memilih yang benar, atau kita memilih hal yang salah. Kita bukan robot, tetapi kita manusia yang diciptakan mempunyai akal budi, hikmat. Disinilah akal budi kita untuk melihat hal yang benar atau tidak benar. Ini yang kita akan pelajari. Yang pertama, supaya diampuni dari dosa, apa yang diperlukan? Mari kita perhatikan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Yesus maksudnya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Begitu kasihnya Allah. Berapa besar dosa kita. Ia mengampuni. Berapa besar dosa kita. Ia menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Allah Maha Kasih. Allah memberikan solusi bagi kita, yaitu Yesus sendiri. Lalu yang berikut, kepada siapa dosa harus diakui? Kepada teman, ibu, bapak, dan lain-lain. Mari kita perhatikan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Dosa-dosa pribadi harus diakui kepada Allah di dalam nama Kristus. Harus kita akui kepada Allah. Tidak disembunyikan. Tidak disimpan, tetapi datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Dosa pribadi harus diakui kepada Allah di dalam nama Kristus. Kristus adalah penengah antara Allah dan manusia. Ketika kita mempunyai dosa, kesalahan kepada saudara, teman, keluarga, bapak, ibu, lebih dahulu datang kepada Tuhan.
Datang kepada Yesus. Bawa kepada Yesus masalah kita itu. Karena Allah lah yang menengahi masalah saudara dan saya, keluarga atau siapapun. Yesus yang akan menyelesaikan, menengahi akan kehidupan kita. Kristus adalah penengah antara Allah dan manusia. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kalau kita datang, masalah kita bawa ke pengadilan di dunia ini, belum tentu itu adil. Ada banyak kepentingan di sana. Tetapi ketika kita bawa kepada Yesus, Yesus yang adil tidak akan membuat kita sengsara atau tidak menyelesaikan. Karena Yesus itu adil. Dicatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Semua dosa adalah melawan Allah dan harus diakui kepadanya melalui Kristus. Lagi pula dosa yang terbuka harus diakui secara terbuka. Dan apabila kesalahan telah dilakukan kepada seseorang, kesalahan itu harus diperbaiki kepada orang yang disakiti itu. Pelajaran ini sungguh sangat luar biasa dan patut akan kita hidupkan. Kita harus datang kepada orang yang bermasalah atau melakukan dosa terhadap orang yang disakiti atau kita menyakiti. Lalu yang berikut, apa yang harus mengikuti pengakuan dosa yang benar? Apa yang harus mengikuti pengakuan dosa yang benar? Mari kita pelajari lebih lanjut. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dicatat dalam Amsal 28 ayat 13. Meninggalkannya. Meninggalkan dosa itu. Bukan menyembunyikan. Dikatakan di sini. Kalau menyembunyikan pelanggaran itu, nggak beruntung. Kerugian. Bahkan bisa menjadi stres. Bahkan bisa menjadi, kita jadi bingung. Karena roh Tuhan, roh kudus akan mengingatkan kita, mengingatkan umat-umatnya. Mari, bukan disembunyikan. Tapi mengakuinya dan meninggalkannya. Orang tersebut akan disayangi oleh Tuhan. Ketika orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptiskan oleh Yohanes, ia katakan kepada mereka, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang harus mengikuti pengakuan dosa yang benar? Apa yang kita sudah akui kepada Tuhan dan kepada sesama itu, hasilkanlah buah. Kita tahu di dalam firman Tuhan ada 9 buah roh. Buah roh itu adalah sebuah pertobatan, hasil pertobatan, kasih, mengampuni, mengasihi, bersabar, dan sebagainya. Ini akan terlihat ketika kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Ketika kita sudah minta ampun, bertobat, dan mengakui. Inilah yang disampaikan ketika mau dibaptis, yaitu Farisi dan orang Saduki. Mereka disebutkan, hidupkan hasil daripada pertobatan itu dan pengakuan itu. Yaitu apa? Yaitu buahnya. Lalu apa yang berikut yang kita lakukan? Siapa yang dipanggil Yesus kepada pertobatan? Siapa yang dipanggil? Saudara, saya siapa? Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus.
kita semua sudah berdosa. Tetapi Yesus datang memanggil orang yang berdosa itu untuk bertobat. Bertobatlah. Akuilah kesalahanmu. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Akuilah, bertobatlah. Aku akan memanggil orang yang berdosa itu. Bukan orang yang benar. Matius 9 ayat 13. Lalu yang berikut, apa yang membawa orang kepada pertobatan? Apa yang membawa kita kepada pertobatan? Katakan dalam firman Tuhan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Allah itu murah kasih. Mempunyai kemurahan yang tidak terbatas. Apakah kita menganggap itu sepi? Gak ada arti. Oh, ini dia. Apabila maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya, Allah itu sabar menunggu kita untuk bertobat dan mengakui kesalahan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat 4. Allah menuntun kita terus agar bertobat. Di satu sisi tadi setan berusaha untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan karena Tuhan terus menuntun, mengarahkan kita agar kita bertobat. Lalu yang berikut, apa yang harus kita lakukan? Apa sikap Allah terhadap pertobatan manusia? Apa sikap Allah terhadap pertobatan manusia? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Orang yang bertobat akan diberkati oleh Tuhan. Saya ulangi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Allah tidak lalai. Allah setia kepada janjinya. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua, tidak setengah, tidak satu, dua, dan seterusnya. Tetapi semua orang supaya berbalik kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tampaknya pertobatan dan pengakuan kebenaran berjalan bersama-sama. Tidak sendiri. Tidak cukup pertobatan tapi tidak mengakui. Ketika kita bermasalah dengan siapa saja, istri, suami, anak, ibu, bapak, anggota jemaat atau teman komunitas dan sebagainya, itu harus sepakat. Itu harus satu paket. Pertobatan dan pengakuan kebenaran berjalan bersama-sama. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita. Tetapi dosa terhadap teman, dan terhadap ibu, dan terhadap kakak, abang, adik, dan sebagainya, kita lewatkan saja. Nah, seringkali kita memperhatikan ada orang membuat status di Facebook atau di WA. Melampirkan firman Tuhan. Di sana menyatakan doa. Firman Tuhan yang dibacakan, disampaikan. Tetapi di satu sisi, untuk teman yang berseteru itu tidak pernah diselesaikan dengan mereka. Seakan-akan dia sudah aman sampaikan kepada Tuhan. Mungkinkah kita sudah mengampuni, minta ampun kepada Tuhan, tetapi kepada sesama perseteru kita yang menyakiti kita atau kita menyakiti dia, kita tidak selesaikan. Bahkan ada satu pernyataan bertemu di tanah merah, artinya di kuburan. Nggak ada mungkin kesempatan di kuburan kita menyelesaikan masalah kita.
Karena masalah kita bisa selesaikan ketika kita masih mempunyai nafas. Masih mempunyai akal budi, pikiran. Ketika kita sudah katakan dalam kondisi yang sudah kritis, nyaris tanpa kita tidak mengerti lagi kata-kata, pengertian dan doa mungkin tidak sempat kita dengar lagi. Tapi ketika kita masih sehat, kita masih mempunyai akal budi, kita harus diselesaikan pada saat itu. Bukan di tanah merah. Lalu yang berikut, apa yang mengikuti pertobatan? Apa yang menjadi efeknya kira-kira seperti itu? Mari kita perhatikan. Paulus mengatakan, namun sekarang aku bersuka cita. Bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kami bertobat. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Kita tahu perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Dia tadinya adalah pembunuh umat Tuhan, penganiaya umat Tuhan, mengejar-ngejar umat Tuhan, mempersalahkan mereka, bawakan ke pengadilan dan sebagainya. Tetapi ketika dia menerima Yesus, ditangkap oleh Yesus, dia menjadi teraniaya saat ini. Tetapi disebut itu sukacita bagi dia. Penderitaan yang sekarang dia dipenjarakan, ditangkap, dibawa ke penjara. Dikatakan duka cita itu tidak menjadi satu masalah yang berat bagi dia. Tetapi berbahagia dalam menghadapi, menerima, melakukan firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang. Sekarang dia ditangkap untuk itu. Kita pernah lihat dalam pelajaran itu, Rasul Paulus, dia tidak pernah henti-henti berdoa. Di penjara dia berdoa dan bernyanyi. Kita tahu ketika itu dia lakukan, dia hanya berdoa dan bernyanyi. Yang terjadi adalah gempa bumi di sekitar itu. Di sekitar penjara itu. Dan terbuka itu pintu penjara. Dan orang yang menjaga penjara itu ketakutan, gemetar. Oleh karena terjadi gempa yang luar biasa. Apa itu? Oleh karena dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bernyanyi memuji Tuhan dengan keras. Dan menyenangkan bagi dia. Sukacita. Hal itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi Rasul Paulus. Bagi kita juga apabila ada menghadapi duka cita. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka duka cita itu adalah duka cita berbahagia. Perkataan asli untuk pertobatan di sini menunjukkan perubahan pikiran. Kalau yang asli apa yang kita sudah katakan kita bertobat dan mengakui. Itu menunjukkan perubahan pikiran dan menghasilkan perubahan hidup. Hidup kita, perubahan hidup kita akan berodah dengan masa lalu. Kita akan tidak seperti yang dulu, kira-kira seperti itu. Aku bukan seperti yang dulu. Ada sebuah lagu menyatakan. Tetapi dia sekarang, orang yang sekarang berubah. Ini akan tampak di dalam kehidupan orang yang sudah bertobat dan mengakui. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan perpisahan dari dosa dan penentuan yang kuat oleh anugerah Allah, terutama untuk melawan pencobaan yang membawa kepada dosa. Ada pencobaan-pencobaan yang bisa membuat jadi kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi pencobaan-pencobaan bersama dengan Tuhan, itu menjadi kebahagiaan. Lalu yang berikut, apakah Yudas bertobat dari dosanya? Ini merupakan satu contoh peristiwa yang terjadi kepada Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Mari kita perhatikan, dia menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku
telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Lalu apa respon daripada teman-temannya? Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Matius 27 ayat 3 dan 4. Perkataan untuk menyesal di sini hanya menunjukkan perubahan perasaan. Seringkali kita dalam kehidupan kita, saya merasa saya sudah selesai pertobatan, saya sudah mengampuni kepada Tuhan, tetapi kepada sesama tidak. Saudara-saudaraku, tadi disampaikan di atas adalah pertobatan dan pengakuan kebenaran berjalan bersama-sama. Ini menurut perasaannya sudah selesai. Oh tidak, sama dengan perasaan daripada Yudas. Dia hanya membawa perasaan. Saya ulangi, perkataan untuk menyesal di sini hanya menunjukkan perubahan perasaan. Yudas mempunyai keinginan bahwa apa yang telah dilakukan seharusnya tidak dilakukan. Dia seharusnya menyesal dan bertobat. Tapi dia cukup berhenti hanya menyesal. Ia mengakui dosanya kepada teman-temannya, bukan kepada Allah. Duka citanya adalah duka cita yang menghasilkan kematian. Nah ini yang berbahaya. Duka cita kita. Kalaupun Tuhan izinkan terjadi apapun itu. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya. Bawakan kepada Yesus. Bukan bawakan kepada orang lain. Lalu yang berikut. Apakah Esau menyesali dosanya? Kita belajar dari peristiwa ini juga. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara-saudaraku yang kasih. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Seringkali kita menjual hak. Kita adalah anak Tuhan. Kita sudah memelihara hukum Tuhan. Tuhan sudah menjaga kita dengan satu pelajaran. Lakukan ini. Bertobat dan mengampuni dan mengakui. Hal itu sudah diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Tetapi seringkali kita melupakan, menganggap enteng. Saya sudah selesaikan, pakai perasaan. Seperti yang dilakukan Yudas. Esau tidak pernah menyesali dosanya. Ia menyesal karena telah menjual hak sulungnya. Dengan pilihannya sendiri, tabiatnya telah menyimpang. Dan ia tidak menemukan jalan untuk memperoleh kembali hak kesulungannya yang telah diremehkannya. Datang kepada Yesus itu adalah hal yang besar. Kita tidak boleh meremehkannya. Datang kepada Tuhan adalah suatu kebutuhan kita. Berdoa, bernyanyi, mempelajari firman Tuhan. Oleh karena saudara-saudaraku perlu saya sampaikan pada saat ini. Ada masa waktu di mana orang tidak boleh mempelajari firman Tuhan. Tidak boleh membaca Alkitab. Hanya orang tertentu yang boleh membelajar firman Tuhan. Umat-umat Tuhan tidak diperbolehkan. Sehingga banyak firman Tuhan yang tidak dapat kita mengerti dan tidak pernah kita baca karena tidak diperbolehkan. Tetapi memang masih banyak pada saat itu sekalipun mereka disiksa, mereka lari ke gua-gua dan seterusnya. Firman Tuhan mereka tetap bawa Alkitab ini dan mereka belajar di gua-gua, di gunung-gunung dan seterusnya. Tetapi mereka juga teraniaya oleh karena itu. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita punya waktu. Punya kesempatan untuk berdoa, kita punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kita punya waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
dikatakan di sini, tidak ada kesempatan lagi karena diremehkan oleh Esau. Yang berikut, apa hasil pertobatan yang benar? Ada pertobatan yang benar, ada yang tidak benar. Ada orang bertobat secara pura-pura. Aku sudah selesaikan masalah ini dengan si A, si B, dan seterusnya. Tetapi tidak dilakukan kepada Tuhan seakan-akan, Tuhan sudah selesaikan, kepada saya tidak. Tuhan sudah mengatakan tadi di atas, pertobatan dan pengakuan kebenarannya berjalan bersama-sama. Dua hal itu kita bawakan, kita hidupkan bersama-sama. Apa hasil pertobatan yang benar? Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ketika kita menyadari dan ketika kita bertobat, dosa kita akan dihapuskan. Tetapi ketika kita tidak sadar dan ketika kita bertobat dengan pura-pura, maka Allah tidak mengampuni kita. Orang tidak dapat diampuni jika terus tidak bertobat. Terus melakukan hal kehidupan yang sesukanya. Saya mau menjadi orang yang pemberontak. Saya mau menjadi orang yang menghina, menyakiti, atau apapun. Itu sudah pasti kalau menghina dan menyakiti di waktu yang sama kita datang kepada Tuhan, kita datang ke gereja. Kita datang seakan-akan kita bertobat. Saudara-saudaraku, sekali lagi dikatakan di sini, tampaknya pertobatan dan pengakuan kebenaran berjalan bersama-sama, tidak dapat dipisahkan. Orang tidak dapat diampuni jika terus tidak bertobat. Jika orang melakukan apa yang tak dapat diampuni, berarti ia telah tiba pada penolakan secara berkesinambungan kepada Allah. Sehingga hati dikeraskan dan tidak ada lagi sambutan kepada suara Allah. Tetapi jika seorang menyesali dosa-dosanya dan ingin bertobat serta mengakuinya, ini adalah bukti bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam hatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada saatnya kita sudah imum, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak akan menolong saya. Oleh karena apa dikatakan tadi, kita terus-menerus berkesinambungan, tidak lagi datang kepada Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi menyesali dan bertobat. Ini menjadi masalah, dan hal ini memang setan akan bersenang-senang ketika manusia jatuh terus dalam dosa. Di waktu yang sama Tuhan selalu mau menolong orang yang mau datang kepada Tuhan. Kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini adalah, sebagai hasil pertobatan sejati, ada sukacita di dalam surga. Ketika saudara dan saya, Bapak Ibu, bertobat, surga juga bergembira, berbahagia. Ketika saudara yang tadinya tidak mengenal Yesus, saat ini saudara menerima Yesus yang adalah Tuhan, yang menyelamatkan, dan yang akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput setiap manusia yang percaya kepada Yesus, surga akan berbahagia. Dicatat itu di dalam Lukas 15 ayat 7 dan 10. Ketika pencuri yang hendak mati itu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Kita tahu Yesus mengatakan kepada orang itu, engkau akan berada di Firdaus. Apabila kita mengakui dosa kita dan bertobat, Yesus adalah setia mengampuni kita. Yesus memberikan jaminan keselamatan kepadanya, kepada pencuri di sebelah kanan Allah, kepada saudara dan saya, kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan.
ada jaminan keselamatan. Lukas 23 ayat 43. Ketika Zakheus mengakui dosa-dosanya dan bertobat, Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Lukas 19 ayat 9. Apabila kita, saudara dan saya, Bapak, Ibu, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, apabila kita datang, bertobat, dan mengakui dosa-dosa kita, datang kepada Tuhan, dan kita selesaikan kepada sesama, surga akan bersuka cita. Dikatakan kepada Zakheus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu. Kepada rumahnya Zakheus. Sangat berbahagia, bersuka cita ketika hari ini, ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan ini. Hari ini terjadi keselamatan bagi saudara, bagi pribadi, bagi keluarga, bagi komunitas, bagi semua orang. Terjadi keselamatan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam komunitasmu, di dalam gereja, atau dimanapun. Ada sukacita di sorga. Yesus menunggu kita bertobat dan mengakui dosa kita. Dan kita akan berbuah melalui kehidupan kita. Kita sudah menghidupkan teladan Yesus. Surga akan bersuka cita. Saya percaya saudara juga akan bersuka cita. Karena janji Tuhan, keselamatan itu akan terjadi. Bagi pribadi, bagi keluarga, bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan untuk mengakui dosa kami dan bertobat. Datang kepada Yesus. Tuhan sudah memberikan janji keselamatan bagi orang yang berdosa yang sudah menerima Yesus. Kami adalah orang yang berdosa. Janji Tuhan kami akan mau hidupkan dalam kehidupan kami, yaitu buah-buah pertobatan. Kuasai kami, tolong kami Tuhan, karena kami orang yang lemah untuk menghidupkan firman Tuhan ini. Kami bawa dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami, dengarlah doa ini Bapa, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.